Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik memberikan kesehatan bagi kami semuanya. Meskipun dalam keadaan pandemi ini, adik-adik dalam keadaan sukacita dan sehat selalu berada di dalam rumah. Tuhan, ibadah ini akan kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan hadir pada ibadah pagi ini. Tuhan menyertai kami yang akan membawakan firman, petugas-petugasnya untuk selalu mengucap syukur karena Tuhan berikan kesehatan bagi kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami serahkan ibadah minggu ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya Bu Ati, kita tanya adik-adik dulu. Apakah adik-adik pada pagi hari ini sudah merasakan mengasihi ya Bu Ati ya? Coba Bu Ati tanya Bu Ati. Adik-adik, apakah sudah mengasihi sekelilingnya adik-adik, orang yang terdekat dulu? Contohnya siapa Bu Ati? Sudah mengasihi ayah ibu, sudah mengasihi adik kita atau kakak kita, juga mengasihi kakek nenek. Oke ya Bu Ati ya. Contoh kecil Bu Ati ya, mengasihi orang tua misalnya. Tadi ada Clarissa misalnya sudah membantu ibunya menyapu, atau kalau ada adik yang kecil banget sendiri ya Bu Ati, itu namanya sudah mengasihi orang tua. Nah untuk itu kita menyanyikan lagu pujian dulu Iya. ya. Adik-adik, kita akan memujikan nama Tuhan
Iya. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan segera mendengarkan Firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibacakan oleh siapa, Bu? Nanti firman Tuhan mau disampaikan oleh Mas Edi, Bu Ari ya. Nah, coba adik-adik yang saat ini belum menyiapkan Alkitab, boleh menyiapkan lebih dahulu. Iya, Nanti ya, kalau ada yang belum bisa didampingi oleh orang tua atau kakaknya ya Bu Ari ya, bisa mendampingi dalam membacakan Alkitab. Oke, kita persilakan untuk Mas Edi untuk membacakan firman Tuhan pada pagi ini. Iya Bu Ari, tidak hanya membacakan loh, memberikan renungannya juga. Iya. Ya, adik boleh mempersiapkan Alkitab dan menyiapkan hati. Iya. Ya. Monggo Mas Edi, silakan untuk memberikan renungan saat ini. Ya, shalom adik-adik, selamat pagi. Wih, senang banget ya, jadi bisa ketemu lagi ketemu dengan adik-adik di sekolah minggu ini meskipun kita hanya lewat online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di hari ini Tuhan. Tak lagi ya Bapa, kami akan dengar firman-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus dalam kehidupan kami ini. Kami siap untuk melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, silahkan dikasih kesempatan untuk menyiapkan Alkitab. Nah, bisa minta sama orang tua untuk mempersiapkan Alkitab terlebih dahulu. Sebelumnya Mas Edi mau mengabsen dulu ya. Mas Edi mau ngabsen dulu. Adik-adik yang sudah lama nggak ketemu ini, gimana kabarnya yang di kelompok paling atas? Gideon. Nah, gimana Gideon? Nah, turun lagi ke Bethesda. Habis itu ke Bethlehem. Saya geser dikit lagi ke Tanen dan Miri. Halo Tanen dan Miri. Geser lagi ke kelompok Petra. Terus Petra turun dikit ke Agape. Halo dari Agape. Terus dari Agape kita nyebrang sungai. Nyebrang kali kuning kita ke kelompok Sidoarjo. Halo dari Sidoarjo. Nah ini yang terakhir, yang paling bawah di kelompok besi. Halo kelompok besi. Ya, doa Mas Edi, adik-adik yang perkelompokan tadi tetap sehat dan tetap semangat dalam segala Tuhan. Udah dapat Alkitabnya? Ya. Kita mau buka dari kitab Hakim-Hakim. Kita buka dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai nanti yang ke-10. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Udah ketemu ya? Oke. Kita akan membaca firman Tuhan di sini dengan judul Deborah dan Barak. Oke, kita mulai. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 10. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Roset Hayogim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades
di daerah Naftali lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulun dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ya, kisah ini tentang persahabatan. Nah, sebelum kita menginjak firman Tuhan, Mas Didi mau kasih wawasan dulu. Mas Didi mau memperkenalkan ada beberapa profesi pekerjaan. Yang pertama, ini hakim. Nah, hakim ini dia memutuskan bertugas seseorang. Jadi ketika di dalam pengadilan, hakim ini memutuskan apakah si tersangka ini salah atau tidak. Nah, itu tugas seorang hakim. Jadi memutuskan seorang salah atau tidak. Terus yang kedua, ada yang namanya nabi. Nabi ini adalah utusan dari Tuhan. Jadi ketika zaman dahulu, ketika Tuhan berfirman kepada umatnya, Tuhan tidak langsung serta-merta berfirman, tapi melalui seorang perantara, seorang nabi. Nah, yang menarik di dalam perikop ini tadi ada Nabiah atau Deborah. Nah, Nabiah ini adalah nabi yang perempuan. Jadi biasanya nabi itu laki-laki, tapi pada perikop ini nabi Tuhan ini adalah seorang perempuan. Terus yang ketiga, ini ada panglima perang. Nah, jadi kalau panglima perang ini juga memimpin sebuah pasukan. Nah, pasukan ini untuk mempertahankan kedaulatan. Jadi tugasnya berperang. Juga di Indonesia ini ada TNI. Nah, di sini tentara ini yang berjaga, bertugas menjaga kedaulatan NKRI. Oke, udah gambaran ya tentang tiga profesi pekerjaan. Nah, di sini Mas Edi mau berbagi bahwa di sini menceritakan kondisi bangsa Israel pada zaman itu. Jadi ini kisahnya ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, dipimpin oleh Nabi Musa, dan terus dipimpin oleh Yosua masuk ke tanah perjanjian di Kanaan. Nah, di situ bangsa Israel mendapatkan banyak sekali mujizat Tuhan, mendapatkan banyak sekali berkat. Tetapi bangsa Israel tidak setia. Di sini bangsa Israel berpaling. Biasanya kalau orang itu sudah nyaman, sudah enak, dia akan melupakan Tuhan. Jadi ketika kita sudah enak, sudah nyaman, kadang-kala kita lupa sama Tuhan. Nah, akhirnya melalui tangan bangsa Kanaan ini mengingatkan bangsa Israel. Mengingatkannya dengan cara apa ya? Dengan cara dijajah. Kok bisa dijajah? Diingatkan. Jadi melalui penjajahan ini yang selama berapa tahun? Di ayat 3 tadi dijelaskan selama 20 tahun. Jadi 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Kalau dipikir 20 tahun itu sudah usia-usia lulus SMA lah. Mau masuk ke kuliah atau mungkin sudah kuliah semester 1, semester ke kakaknya itu ya, jadi 1 tahun seperti itu. Jadi ditindas, disuruh bayar upeti, disuruh bayar pajak, pokoknya nggak enak lah. Bangsa Indonesia dulu mengalami penjajahan itu 350 tahun. Nah, itu lebih ngeri lagi. Nah, melalui penjajahan ini bangsa Israel diingatkan untuk bertobat dan kembali pada Tuhan. Nah, jadi melalui kesukaran, kesulitan kembali pada Tuhan. Nah, di sini Tuhan itu berfirman melalui Deborah tadi untuk maju berperang. Tapi di sini memerintahkannya lewat Barak yang seorang panglima perang, supaya panglima perang tadi mengarahkan pasukannya, mengarahkan suku tadi untuk melawan bangsa Kanaan. Nah, di sini ada yang menarik, ada pertemanan, persahabatan antara Deborah yang seorang perempuan dengan
yang namanya Barak seorang panglima perang. Kalau panglima perangnya kan cowok. Nah, di Bu Hakim tadi itu sekaligus Nabi tadi itu cewek. Nah, di sini ada persahabatan di mana saling menguatkan, saling support, saling mendorong. Yang tadinya Barak mendapat firman Tuhan melalui Deborah untuk masuk berperang, mengalahkan bangsa Kanaan, ragu-ragu. Ah iya ya, nanti aku bisa maju, ah iya nanti bisa menang gitu ya. Nah, akhirnya Deborah ini menguatkan, Barak ini mengajak Deborah untuk masuk berperang untuk mendampingi, dan Deborah pun mau. Akhirnya dua orang sahabat ini tadi bisa maju berperang mengalahkan bangsa Kanaan. Akhirnya yang bangsa Israel yang tadi ditunda selama 20 tahun ini bisa lepas, bisa merdeka. Yang menarik di sini adik-adik, ada kisah persahabatan. Persahabatan ini antara dua orang yang berbeda, beda pekerjaan, beda latar belakang, beda jenis kelamin. Nah, adik-adik dalam aplikasi sehari-hari harus berteman dengan siapapun. Tidak boleh membedakan, wah dia hitam, wah dia karena nggak punya, wah rambutnya keriting dan sebagainya, itu nggak boleh. Adik-adik dengan siapapun harus berteman. Teman sekolah, ya karena sekarang belum bisa sekolah ya, nanti dengan teman-teman lingkungan, sekolah dari sekolah dengan teman sekolah, harus bersahabat, berteman dengan siapapun. Dan juga kalau besok sudah bisa kita bergereja bareng lagi setelah pandemi selesai, yang dari kelompok agape, gak boleh berteman agape toh, bisa berteman dengan, harus membaur dengan yang besi, yang silaraja, yang tetra, yang tanen. Jadi kita harus bersahabat, berteman dengan siapapun. Oke, mungkin itu yang mau saya dibagikan, kisah tentang Deborah dengan Barak, tentang persahabatan dua orang yang saling mendukung, yang saling mensupport untuk bisa mengalahkan bangsa Kanaan yang menjajah tanah Israel. Nah, kita sampai ke ayat indah. Nanti ayat indahnya berasal dari Amsal 17 ayat yang ke-17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi ulangi ya, ayat indahnya dari Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi adik-adik harus bisa menjadi sahabat yang baik buat teman-temannya, buat lingkungannya, dan bisa menolong dan membantu. Nah, sahabatnya yang sekarang siapa? Kalau di rumah ya kakak, ya orang tua, ya adik. Nah, itu sahabat adik. Adik-adik harus membantu, menolong orang tua, membantu kakak, dan membantu adik. Oke, cukup sekian. Yuk kita akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas firman pada hari ini. Tuhan ingatkan kami untuk kami menjaga persahabatan, untuk kami berteman dengan siapapun, tidak membedakan suku, agama, ras, dan sebagainya ya Tuhan. Nah ya Tuhan, Tuhan meteraikan dalam hati kami anak-anak-Mu ini, supaya kami bisa menjadi pelaku firman, supaya kami bisa menjadi anak-anak terang, supaya kami bisa menjadi generasi yang siap membantu dan menolong orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, cukup sekian adik-adik di bulan ini. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan. Dadah. Nah, itu tadi adik-adik renungannya pada pagi ini. Firman Tuhan pagi ini tentang apa ya? Tentang persahabatan yang menguatkan antara perempuan dan laki-laki. Seru ya Bu Aria. Jadi kita sama temannya tidak boleh Ejek-ejekan, tidak boleh saling menyakiti, tetapi kita saling menguatkan. Iya, biar kita disenangi oleh siapa? Oleh Tuhan. Selain Tuhan juga teman-teman yang ada di sekitar kita. Ya karena kita berusaha untuk selalu
Oke adik-adik, kita mau mempersiapkan hati, kita mau berdoa untuk doa persembahan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang mengucap terima kasih dan bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, sehingga Engkau pada pagi hari ini memberikan waktu atau kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami semua untuk menjadi sahabat-sahabat kami yang ada sekeliling kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga menyerahkan anak-anak-Mu dan orang tuanya yang ada di rumah Tuhan yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter yang mampu mengangkat atau memberikan kesembuhan bagi siapapun yang sakit pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bagi anak-anak-Mu yang pagi hari ini tidak bisa mengikuti ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pula di dalam aktivitasnya serta di dalam kesehatannya, sehingga pada lain waktu Tuhan anak-anak kami ini bisa mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, bagi anak-anak-Mu yang saat ini ada ujian setengah semester Tuhan atau akhir semester, kiranya Tuhan berkati sehingga anak-anak kami ini bersemangat di dalam belajarnya, sehingga nantinya mendapatkan hasil sesuai apa yang diharapkan. Berkati orang tuanya di dalam membimbingnya Tuhan, sehingga sebagai orang tua dapat memahami, mengerti di dalam membimbing anak-anaknya dengan penuh kesabaran. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami tidak lupa menyisikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya berkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini walaupun kecil Tuhan pakai untuk kemuliaan kerajaan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, mengakhiri ibadah online saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, sehingga kami pun pulang sampai ke rumah kami dalam keadaan baik dan selamat. Tuhan Yesus, doa yang tiada sempurna ini Tuhan kami naikkan kepadamu, hanya beralaskan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, siapkan adik-adik dengan sikap sempurna, berdiri tegak, kita taruh tangan kita di dada karena kita akan pengakuan iman Rasul yang akan kita ucapkan bersama-sama ya. Iya, ya kita hitung dulu hari ini. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga membangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan Allah itu baik. Karena memang itu udah soal ya, Allah itu sungguh baik bagi Sungguh kita. Adik-adik ada yang boleh bangkit berdiri. Boleh tepuk tangan ya Pak ya. Allah itu baik.
ibadah online. Iya. Bagi adik-adik jangan lupa ya mengikuti lagi ibadah yang seperti saat ini, ibadah online yang